Selamat siang untuk Mbak Kakung, Mbak Putri yang di tempat ini. Sehat-sehat nggih? Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang bisa kita buka dalam Alkitab kita. Mari kita akan buka bersama-sama dalam Yesaya 46 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Yesaya 46 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ketiga. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat yang keempat, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Mari kita bersama-sama belajar mulai dari perikop 46 ini, di mana pada waktu itu Allah berfirman kepada bangsa Israel bahwa mereka sedang dalam masa pembuangan. Bangsa Israel dibuang di tanah Babel. Nah, seperti apa situasi ketika bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan tersebut? Nah, pada masa pembuangan, bangsa Israel ini mengalami sebuah penderitaan di mana mereka harus terpisah oleh kebiasaan-kebiasaan mereka. Mereka mau melangkah ke hal-hal yang baru. Nah, apa yang terjadi? Pemisahan-pemisahan apa yang mereka rasakan? Nah, bangsa Israel ini mengalami sebuah pemisahan. Yang pertama, mereka terpisah dari tempat tinggal mereka, dari tanah air mereka, yang mereka harus dibuang ke tanah Babel, ke tanah yang baru, ke tempat yang baru, di mana banyak sekali orang-orang buangan di sana, banyak sekali hal-hal yang baru yang belum mereka alami sebelumnya. Tetapi Allah mengizinkan mereka untuk mereka dibuang ke tanah Babel. Yang pertama tadi kita sudah memperhatikan bahwa bangsa Israel mengalami pemisahan dari tempat pembuangan. Mereka terpisah dari tanah air mereka. Kemudian mereka juga terpisah dari budaya dan tradisi mereka. Karena bukan di tempat di mana mereka tinggal awal, mereka harus dipindah dan dibuang. Tentu adat istiadatnya, tentu budayanya juga berubah. Kemudian mereka juga mengalami yang ketiga, pemisahan, yaitu berpisah dari tempat peribadahan mereka kepada Allah mereka. Karena bangsa Israel ini awalnya mereka ini beribadah, mereka ini mau taat kepada Allah Israel, tetapi pada masa pembuangan di tanah Babel, tentu mereka juga berpisah dengan tempat peribadahan mereka, tempat mereka mau datang kepada Allah Israel. Nah, itulah situasi yang bangsa Israel rasakan ketika itu. Ketika masa pembuangan, mereka harus terpisah dari semua yang telah mereka rasakan sebelumnya. Mereka berada di tempat yang baru. Kemudian di tanah Babel, Babel ini terkenal dengan banyak sekali dewa-dewanya, banyak sekali penyembahan-penyembahan berhalanya, dan banyak sekali orang-orang buangan di sana. Karena banyak sekali orang-orang buangan di sana dan juga mereka datang dan juga menyembah kepada dewa-dewa Babel, tentu ada pengaruh yang cukup besar bagi bangsa Israel kala itu. Yang kita tahu bahwa pada awalnya bangsa Israel ini mau taat, mau datang beribadah dan memiliki tempat peribadahan kepada Allah. Tetapi karena mereka dibuang di tempat di mana mereka harus mengalami hal-hal yang baru, yaitu di Babel, dan di Babel sendiri juga memiliki banyak dewa-dewa dan berhala, maka pengaruh yang besar itu dapat mempengaruhi bangsa Israel pada akhirnya. Nah, kemudian
pada ayat yang ke-45, mari kita akan bersama perhatikan bahwa pada yang perikop sebelumnya 45 itu Tuhan memakai Kores sebagai alatnya, di mana Kores yang tidak mengenal Allah atau belum mengenal Allah Israel, dia dipilih dan juga dianggap sebagai alatnya Allah. Untuk apa? Untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka memiliki Allah yang sama, Allah yang masih mengasihi mereka, supaya bangsa Israel ini sadar bahwa mereka itu salah. Pengaruh yang besar dari tempat pembuangan, yaitu di Babel, itu salah. Mereka harus mengingat kembali bahwa Allah begitu mengasihi bangsa itu. Nah, kemudian kembali pada perikop 46 yang sudah kita perhatikan bersama-sama. Pada ayat yang ke-46 ini, Allah berfirman kepada bangsa itu bahwa tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada sekalipun, dewa-dewa Babel sekalipun, tidak ada yang bisa menandingi Allah Israel. Allah ingin supaya bangsa Israel ingat betapa Dia mengasihi dan memperhatikan mereka. Dari awal bangsa Israel dituntun keluar dari tanah perbudakan, yaitu di Mesir. Kemudian Tuhan izinkan mereka untuk dibuang ke tanah Babel. Tuhan mau ingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa Allah tetap memperhatikan mereka, Allah tetap mengasihi mereka sekalipun mereka berubah, sekalipun mereka dipengaruhi oleh budaya, oleh tradisi, oleh pengaruh ajaran-ajaran dari tanah pembuangan. Mari kita akan bersama-sama perhatikan firman Tuhan pada perikop 46 ini, pada ayat yang ketiga sampai yang keempat tadi. Bagaimana Allah berfirman kepada bangsa Israel. Pada ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, hai orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim." Nah, pada ayat yang ketiga ini Allah mau berfirman kepada bangsa itu, "Hai kamu keturunan Yakub, hai kamu orang-orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai kamu orang-orang yang kujunjung sejak dari kandungan." Kemudian firman Tuhan yang selanjutnya pada ayat yang keempat, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada bangsa itu. Bangsa yang telah berubah, bangsa yang telah meninggalkan Allah Israel. Tapi di sini Allah tetap memperhatikan, Allah tetap berfirman dengan penuh kasih, mengingatkan bahwa bangsa Israel telah dipilih, bahkan telah dijunjung sejak dari kandungan sampai pada masa tua mereka. Nah, janji Allah ini bukan ditujukan kepada bangsa Israel saja, bukan ditujukan kepada masa-masa lampau yang sudah berlalu, tetapi janji Allah akan kasih-Nya yang begitu besar ini juga diberikannya bagi setiap kita. Allah mau mendukung kita, mau menjunjung kita sejak dari kita dalam kandungan. Tuhan memperhatikan kita sejak kita lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga masa tua. Perjalanan kehidupan kita ini terus berubah. Banyak sekali yang berubah dalam kehidupan kita. Dari proses kita lahir sampai kita masa tua, tentu banyak sekali perubahan. Dari fisik, dari segala kemampuan kita, dari segala daya ingat kita, tentu semua mengalami perubahan.
Bukan hanya itu saja, perubahan juga terjadi di sekitar kita. Dunia juga berubah. Mulai dari orang-orang sekitar kita juga berubah. Lingkungan yang semakin berubah. Tempat di mana kita berada juga berubah. Semuanya boleh berubah. Proses kehidupan kita juga boleh berubah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sama, yang terus memperhatikan kita dan begitu mengasihi kita. Seperti janji Allah kepada bangsa Israel, janjinya juga dinyatakan atas kita. Mari Oma, Opa, Mbak Kakung, Mbak Putri yang ada di tempat ini, mari bersama-sama seperti bangsa Israel yang mau diingatkan oleh Allah, yang sejak dari awal Allah terus ada dalam kehidupan mereka. Kita juga seperti itu. Tentu sejak kita awal kita ada, kita terus menjalani perjalanan kehidupan yang terus berubah. Tentu Allah memperhatikan kita. Kadang kita juga tidak menyadari itu. Kadang kita juga lupa akan hal itu. Tetapi Allah tetap mengasihi kita. Melalui kebenaran firman Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, Tuhan mau ingatkan kita semua bahwa Dia tetap mengasihi kita. Dia adalah Allah yang sama seperti ketika Dia memilih bangsa Israel, hingga saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mungkin Oma, Opa, saat ini banyak sekali yang dirasakan, banyak sekali perubahan yang dirasakan, mulai dari tubuh fisik, keluarga yang berubah, lingkungan yang berubah, semuanya boleh berubah. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang sama, yang tetap menjagai kita. Bukan hanya kehidupan rohani saja yang perlu dan terus diperhatikan oleh Allah, tetapi kehidupan jasmani kita yang terus berubah seiring dengan berjalannya waktu tidak lepas dari perhatiannya. Seperti bangsa Israel kala itu, yang pada masa tua mereka Allah sendiri turun tangan untuk menghibur mereka. Hamba-hambanya yang dipilihnya sejak awal, yang diperhatikannya sejak awal. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama, mengingat bersama-sama bahwa Allah kita adalah Allah yang sama, yang terus memperhatikan kita, tak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia adalah Allah yang sama, yang tak akan berubah seperti kehidupan kita. Kehidupan kita belum saja berubah, tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang terus memperhatikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.